Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar hari ini? Pertemuan kita yang ketiga ya. Mudah-mudahan tetap semangat, tetap mengikuti pembelajaran, apapun keadaannya, kita tetap berusaha untuk selalu eh, bersabar gitu ya untuk mengikuti setiap kegiatan pembelajaran yang ada. Mudah-mudahan juga diberikan rizki ya, dimudahkan rizkinya, diberikan kesabaran, dan juga tidak tidak banyak mengeluh biar tidak berkurang kesehatannya. Baik, pada pertemuan yang ketiga ini kita akan membahas tentang kodo dan kodar. Apa sih itu kodo dan kodar gitu ya? Apa ya kodo dan kodar itu? Baik, pada bab yang kedua ini, pertemuan kita yang ketiga ya, tapi bab kedua, kita akan membahas tentang meyakini kodo dan kodar. Apa sih kodo dan kodar itu, gitu ya? Kodo dan kodar adalah kodo adalah segala sesuatu yang Allah wujudkan sesuai dengan ilmu dan kehendak Allah, sedangkan kodar adalah ilmu tentang apa yang akan terjadi pada makhluk di masa yang akan datang. Apabila kodo itu adalah segala sesuatu yang akan terjadi sesuai dengan kehendak Allah, sedangkan kodar itu adalah ketentuannya. Jadi se sebagaimana sih atau bagaimana sih kodar kita itu apakah akan eh, apa namanya akan besar atau akan kecil atau akan sedang atau akan berdampak seperti apa ketika kita terkena kodo dan kodar tersebut gitu. Kemudian lagi ada 4 prinsip dalam mengimani kodo dan kodar. Yang pertama adalah iman kepada Allah yang kodim, yang tidak permulaan. Dan Allah mengetahui sebelum manusia melakukan perbuatan tersebut. Jadi beriman dulu ya, kalau tidak beriman pasti tidak akan mengimani adanya kodo dan kodar. Kemudian yang kedua adalah beriman atau mengimani bahwa semua qadar yang telah tertulis di Lauhil Mahfuz itu adalah hal yang memang akan kita terima. Pasti kita terima. Walaupun kadang-kadang mungkin bagi kita itu sulit sekali gitu. Tapi pada dasarnya kita akan menerima itu. Kemudian yang ketiga adalah iman kepada kehendak Allah yang berlaku eh, dan kekuasaan yang menyeluruh dan kita tidak akan mampu untuk menghindari hal tersebut. Nah, ini harus ya kalau tidak paham dulu ke sini mungkin kita tidak akan memahami tentang adanya qada dan qadar itu sendiri. Lalu yang keempat adalah bahwa iman kepada Allah adalah bahwa Allah itu adalah Sang Pencipta, bukan makhluk gitu ya, tidak sama dengan manusia. Dan setiap hal yang kita terima itu sudah merupakan kehendaknya. Apa dibalik itu, apa hikmahnya, nah itu nanti menjadi tahap selanjutnya yang harus kita dalami atau kita pelajari. Hikmah dari beriman kepada qada dan qadar adalah satu, termotivasi untuk mencari atau untuk bekerja lebih giat lagi. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari atau besok atau lusa, apakah akan masih hidup ataukah akan meninggal dan lain sebagainya. Kemudian meningkatkan kekebalan jiwa. Yang ketiga, menyadarkan tentang adanya aturan-aturan Allah. Bahwa sebenarnya aturan Allah itu banyak sekali gitu ya. Banyak sekali. Apa yang bisa kita peroleh dan apa yang tidak bisa kita peroleh. Nah, nanti pada dasarnya di situ akan kita
pelajari. Nah, dalam mengimani, qada dan qadar ini, ada 4 hal lagi yang harus kita lakukan atau yang menyertai adanya qada dan qadar ini. Yang pertama adalah takdir. Takdir itu bukan sesuatu yang, apa ya, mati gitu ya. Mati itu artinya apa ya, jadi takdir itu ada 2. Yang pertama adalah takdir mubram. Apa itu takdir mubram? Yaitu takdir yang tidak dapat dirubah. Seperti misalnya hidup, mati, jodoh, rizki, itu sudah ditentukan oleh Allah. Jadi kalau kita sudah ditakdirkan untuk hidup, berarti kita harus menjalani kehidupan itu. Kalau kita sudah ditakdirkan untuk meninggal, bagaimanapun usaha yang dilakukan orang-orang di sekitar kita, maka tidak akan dapat dilakukan lagi. Nah, yang kedua adalah takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq itu adalah takdir yang masih dapat dirubah. Apa itu yang masih dapat dirubah gitu? Misalnya orang yang bodoh bisa menjadi pintar. Orang yang miskin bisa menjadi kaya. Dengan apa itu perubahannya? Dengan berbagai usaha ya, dengan berbagai hal yang dapat dia lakukan untuk menopang bagaimana dia bisa melakukan perubahan itu. Yang kedua adalah ikhtiar. Ikhtiar adalah usaha kita. Usaha untuk merubah hal-hal yang ada di dalam diri kita. Baik itu yang tidak kita sukai atau yang sangat kita sukai, yang ingin kita raih, yang ingin kita dapatkan, cita-cita kita, atau ketidakinginan kita, nah di situ ikhtiar kita harus kita jalankan. Yang selanjutnya adalah doa. Doa adalah bagaimana cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah agar kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Dari doa-doa itulah kemudian eh, kita harus mengimani apa yang sudah menjadi qada dan qadar tadi. Jadi kita sudah berikhtiar, sudah berdoa. Nah, yang terakhir adalah tawakal. Tawakal adalah menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Apa yang akan terjadi nanti? Saya sudah melaksanakan, saya sudah mengimani qada dan qadar, saya sudah meyakini adanya takdir saya sudah berikhtiar, saya sudah berdoa. Nah, tinggal tawakalnya. Bagaimana tawakal itu adalah eh, bahwa kita menerima apa yang diberikan oleh Allah, baik itu yang baik ataupun yang buruk. Dan kita juga wajib untuk mencari apa yang ada di balik eh, kebaikan atau keburukan di samping tawakal yang sudah kita lakukan tadi. Nah, begitu teman-teman, pertemuan kita kali ini yang membahas tentang adanya qada dan qadar. Jadi termasuk pandemi ini juga merupakan qada dan qadar dari Allah, merupakan takdir yang harus kita yakini apapun itu, apakah itu merupakan konspirasi atau bukan, tapi yang jelas ternyata pada kenyataannya kita juga mengalami dampak seperti ini baru seumur hidup gitu mungkin ya, kalau dulu itu pernah 100 tahun yang lalu di Spanyol itu ada wabah flu. Nah sekarang, kalau dulu itu di hanya tempat-tempat tertentu, maka ternyata, sekarang kita juga termasuk, me apa ya, merasakan akibat dari apa yang terjadi di dunia saat ini. Begitu teman-teman pembelajaran kita kali ini, mudah-mudahan dapat diambil manfaatnya, tetap semangat, tetap mengikuti protokol kesehatan dan mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan. Nah, nanti, ketika kita bertemu lagi pada pembelajaran, eee, yang luring ya, mudah-mudahan, sudah dalam keadaan sehat semua. Baik teman-teman, begitu
pertemuan kita kali ini. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi